innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Melakukan kebaikan-kebaikan terutama sholat itu sangat berat disebutkan oleh Allah itu, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang nyadar betul bahwa kelak akan kembali kepada Allah dan kelak akan bertemu dengan Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu pasti akan bisa melaksanakan kepatutan-kepatutan, perintah-perintah itu dengan ringan, dengan enteng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat penyimak kajian kitab Riyadhus Shalihin Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun yang berada di manapun yang menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Satu kabar gembira maupun satu optimisme yang harus kita bangkitkan, bahwasanya satu, kebaikan sekecil apapun jangan kita anggap remeh untuk kita kerjakan, hatta itu sekedar menyingkirkan duri dari jalan, sekedar itu tersenyum ketika kita berpapasan dengan saudara kita, menunjukkan wajah yang bungah, menunjukkan wajah yang senang bertemu dengan saudara kita. Juga termasuk keburukan, juga jangan sampai kita meremehkan keburukan sekecil apapun. Keburukan sekecil apapun, karena Allah tidak akan pernah selip. Allah Maha mencatat, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan itu semua pasti akan dipertimbangkan. Sampai-sampai ada kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama sahih, hadis Bukhari Muslim, menerangkan ada seorang wanita, sama-sama wanita. Ada wanita yang bukan fajir, bukan orang ahli maksiat. Dia masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dan ada seorang wanita yang kita sudah paham, sudah masyhur kisah ini, seorang wanita fajir, ahli maksiat, pelacur, sepanjang hidupnya melacur, tapi masuk surga gara-gara justru seekor anjing. Ini menunjukkan dua hal, potensialitas masuk surga itu mudah, juga demikian masuk neraka itu sangat mudah, karena surga neraka itu sama-sama sedekat itu. Ada seorang wanita, kalau yang anjing ini kan sudah sangat masyhur ya, kita sering dengar. Ada seorang wanita yang di padang, yang di perjalanan terengah-engah ya, sudah sangat payah begitu, kehausan, akhirnya mendapati sebuah mata air sumur begitu. Kemudian dia melepas sepatunya, dikerek dengan talinya, terus diangkat. Ada air, ya seberapa sih air yang nyangkut di sepatu? Mungkin 1-2 teguk. Nah, di saat yang sama setelah dia mendapatkan air, dia melihat ada seekor anjing yang terengah-engah hampir mati karena kehausan di situ. Maka dia ngalah, air yang hanya sedikit itu dikasihkanlah ke anjing yang sedang kehausan hampir mati itu. Dan dari sini, atas dasar kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, pelacur ini diberitakan kemudian mendapatkan ampunan. Kemudian mati karena dia ngalah, tidak meminum air, dia mati.
demi anjingnya itu, demi anjing yang juga kehausan, maka wanita ini mati dalam kasih sayang, dalam meluapkan kasih sayang kepada makhluk Allah dan mendapat ampunan akhirnya dan masuk surga. Kemudian kisah yang lain di waktu dan tempat yang lain, ada seorang yang bukan ahli maksiat, tetapi dia piara kucing. Nah, dia piara kucing, mungkin ada masalah apa begitu, kucingnya apa nyuri makanan atau apa, dia siksa kucing, dia hukum kucing itu, dikurung Pak, diikat, dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, itu sampai pada akhirnya kucing itu mati di dalam kurungan itu. Dia tidak dilepas untuk, kalaupun dia nggak ngasih makan harusnya dilepas biar dia bisa nyari makan, apakah serangga tanah, apakah apa begitu, ya, tikus dan lain sebagainya. Tapi enggak, ini sampai mati di dalam kurungan. Nah, ini pada akhirnya orang ini diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disiksa di neraka atau mendapatkan ancaman neraka, mendapatkan predikat masuk neraka. Ini gara-gara dosa atau gara-gara perbuatan baik yang sering kita anggap remeh, gitu. Sering kita anggap remeh, kita anggap kecil. Tapi Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan yang seharusnya tidak kita remehkan, amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang ringan itu, kembali lagi, kalau kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan bisa melakukan itu. Misalkan kita suka dengan sholat, misalkan sholat ini kan insya Allah bagi kita yang hadir di sini, terutama yang juga yang menyimak kajian seperti ini, yang suka menyimak kajian ini, berarti insya Allah memang orang yang sudah terbiasa sholat. Dan sholat itu bagi orang-orang yang sudah terbiasa sholat, ya ringan saja teman. Bahkan sudah menjadi nafas hidup sehari-hari. Sholat 5 waktu itu seperti halnya agenda hidup kita, makan 3 kali sehari, tidur setiap malam. Itu sudah jadi agenda hidup. Asalkan masih hidup, aktivitasnya ya makan, ya minum, ya tidur, ya sholat gitu. Tapi kita tidak bisa bayangkan urusan yang seperti ini yang sudah bagi sebagian kita sudah menjadi agenda hidup dan sudah menjadi otomatis di dalam hidup, gitu, menjadi ritme di dalam hidup. Ini bagi sebagian orang, bahkan kebanyakan orang juga tidak mudah loh Pak, ternyata tidak mudah. Kita sering berinteraksi dengan masyarakat di lapangan, di pasar, di mana-mana. Ternyata banyak orang yang tidak sholat, gitu. Ternyata banyak orang yang tidak sholat di luar itu. Ya, bagi mereka ya sangat berat kalau mau sholat, mengawali sholat itu. Kalau kita mungkin sejak kecil memang terlatih, terbiasa berinteraksi dengan orang-orang sholat. Tapi Allah alam, bagi mereka yang saat ini sama sekali tidak sholat itu, apakah memang dari kecil tidak mendapatkan stimulan untuk sholat, atau bisa jadi kecilnya rajin Pak, tapi entah karena perjalanan hidup kemudian tidak sholat, dan itu berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasi'in. Melakukan kebaikan-kebaikan, terutama sholat itu sangat berat, disebutkan oleh Allah itu, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang nyadar betul bahwa kelak akan kembali kepada Allah dan kelak akan bertemu dengan Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu pasti akan bisa melaksanakan kepatutan-kepatutan, perintah-perintah itu dengan ringan, dengan enteng. Dan ini satu kenikmatan besar, satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersyukur, di mana sholat kita ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari hidup kita, dari hari-hari kita. Di saat yang sama kita harus memiliki kesadaran bahwa
kondisi seperti ini juga betul-betul atas pertolongan Allah. Maka pertolongan Allah harus tetap kita minta terus-menerus. Ihdinas siratal mustaqim itu terus. Karena kalau Allah menghendaki, orang yang sudah taat, orang yang bahkan sudah mencapai derajat makom yang tinggi sekalipun bisa tergelincir kok Pak. Itu. Bisa tergelincir, bisa terfitnah oleh sebab macam-macam. Mungkin sebab ekonomi, sebab pergaulan, sebab ideologi bisa jadi, sebab jabatan bisa jadi. Maka sampai nyawa di kerongkongan atau sampai matahari terbit dari barat, sebelum itu terjadi, maka segala kemungkinan masih sangat bisa terjadi. Kita baca berita, ada seorang, ya wallahu alam kualitasnya waktu menjadi mubalik, kualitasnya menjadi aktivis Islam kala itu seperti apa wallahu alam, tetapi faktanya dia seorang aktivis Islam, seorang mubalik, kemudian berbalik murtad, kemudian sampai sekarang ini Pak, sampai sekarang ini lontang-lantung di luar negeri. Ini yang viral itu beberapa tahun yang lalu, sampai sekarang kondisinya. Bahkan anak-anaknya sudah tidak mengakui, karena anaknya masih muslim, istrinya masih muslim taat. Itu. Nah, ini kita minta pertolongan pada Allah, senantiasa mohon pertolongan pada Allah agar tetap terjaga hati kita, terutama ketika kita sholat ihdinas siratal mustaqim. Itu betul-betul kita camkan, betul-betul kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukilah kami jalan yang lurus, maknanya ketika kita sudah berada di dalam jalan yang al-haq seperti ini, di jalan tauhid seperti ini, jangan sampai Allah gelincirkan maghdub dan adolin dalam jalan, digelincirkan ke jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Ini jangan sampai. Nah, kemudian ada banyak referensi bagi kita untuk mencari makna bahwa surga itu dekat Pak, memang dengan sholat 5 waktu. Bahkan di dalam hadis tadi itu dinyatakan bahwa dia hanya punya amalan la ilaha illallah. Ini maknanya tentu kita tidak cukup hanya banyak melafalkan la ilaha illallah. Ya, itu memang penting kita melafalkan la ilaha illallah, bahkan itu adalah termasuk kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Nah, tetapi yang lebih penting atau juga tidak kalah penting dari kita melafalkan berwirid la ilaha illallah adalah itu menghadirkan tauhid di dalam hati kita, meniadakan yang selain Allah di dalam hati kita, meniadakan segala bentuk ketergantungan kita dari yang selain Allah. Ini tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya penyebab, apakah itu kebaikan maupun keburukan, semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, mau cari kesuksesan, mau cari keselamatan, semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian berupaya secara sunatullah, secara sosial, ini adalah sebagai ikhtiar atau sebagai jalan. Tetapi hakikatnya yang memberikan kesuksesan, hakikatnya yang memberikan kebaikan, yang memberikan sakit, yang memberikan sembuh, itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan kesembuhan itu pada Allah. Adapun kemudian ikhtiar zahirnya adalah kita berobat kalau kita sakit. Nah, ini mertua saya tempo hari ngedrop, saya ambil dari Jember Pak. Terus di sini kita ganti periksa di dokter spesialis saraf yang ada di Situbondo, karena di Jember kok stagnan gitu, bahkan kondisinya cenderung menurun. Oleh dokter sini teman disuruh opname karena ada gejala-gejala yang
lain begitu, akhirnya nama sudah kita berbarengan dengan acara-acara yang demikian padat. Wah, istri kemudian ngedrop masuk UGD kemarin. Tapi sebentar tidak dinyatakan harus opname. Jadi hanya rawat jalan gitu. Jadi ini semua memang Allah yang setting. Dan bagi orang-orang yang paham, semua ketidakenakan itu adalah satu peluang bagi kita untuk menggapai kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan disikapi dengan sabar. Sabar itu maknanya tempuh jalur yang benar. Kalaupun harus berobat ya berobat, tidak menggerutu, tidak marah-marah, tidak gersulo dan lain sebagainya. Jadi ladang pahala.